Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai saudara di dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak ibu saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi, orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Kan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan judul renungan pagi hari ini adalah perumpamaan tentang uang mina. Bapak ibu saudara sekalian, perumpamaan tentang uang mina berisi tentang seorang bangsawan yang akan bepergian untuk dilantik menjadi raja dan memanggil ketiga hambanya. Ia memerintahkan mereka untuk berdagang dan memberikan masing-masing 1 mina. Setelah bangsawan tersebut pulang, ia meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya. Hamba pertama berhasil menghasilkan uang sebanyak 10 mina. Hamba kedua berhasil menghasilkan uang sebanyak 5 mina. Dan hamba terakhir menyimpan uangnya dalam sapu tangan dan tidak melaksanakan tugasnya. Respon para hamba yang masing-masing diberikan uang 1 mina menggambarkan sikap hati atau respon orang percaya terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Respon pertama yaitu orang percaya yang setia dan rendah hati. Kesetiaannya ditunjukkan dengan mengelola apa yang Tuhan berikan kepadanya. Sedangkan sikap rendah hati ditunjukkan saat mengatakan, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Kalimat ini menggambarkan kerendah hatian, sebab hamba tersebut tidak datang kepada tuannya untuk membanggakan pencapaiannya atas keberhasilan dalam berdagang. Tetapi ia membawa seluruh rasa syukur sebab keberhasilannya dapat ia capai, sebab tuannya lah yang memberikan kemampuan kepadanya.
Hamba ini menyadari bahwa apa yang ia miliki adalah karena tuannya dan bukan karena kekuatannya sendiri. Lalu respon yang kedua adalah, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Dalam perumpamaan ini, hamba terakhir adalah gambaran orang percaya yang malas, ceroboh, dan tidak memiliki keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ketika tuannya datang untuk meminta pertanggungjawabannya, maka ia mengatakan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Kalimat ini menunjukkan bahwa hamba tersebut menyalahkan tuannya atas keadaannya. Dan ia mewakili orang percaya yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, melayani untuk tujuannya yang egois, dan ketika masalah serta pencobaan datang, ia menyalahkan Tuhan bahkan lari daripadanya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, pagi hari ini, mari kita membuka hati kita di hadapan Allah. Saudara, respon mana yang sering kali muncul dalam hati kita ketika Tuhan mempercayakan karunia, atau kepandaian, atau harta, atau jabatan, atau pelayanan? Apakah respon hamba yang baik dan setia, atau hamba yang malas dan jahat? Jika respon kita adalah respon hamba yang malas dan jahat, maka marilah kita meminta ampun di hadapan Allah dan memohon kekuatan kepadanya, agar hati dan sikap kita di dalam melayaninya senantiasa berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan kami. Mari terus uji kami Tuhan. Mari terus sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, sehingga motivasi kami Tuhan, sehingga apa yang ada di dalam hati kami Tuhan sungguh-sungguh adalah sikap hati yang menyenangkan Engkau Tuhan. Jika pagi hari ini Tuhan masih ada rasa malas Tuhan, mungkin ada kecerobohan Tuhan, atau mungkin ada sikap tidak bertanggung jawab Tuhan dari diri kami ketika Engkau mempercayakan banyak hal kepada kami, ampuni kami Tuhan. Dan mari terus bentuk kami bisa menjadi hamba-Mu Tuhan yang setia dan rendah hati. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.